Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Biosecurity pada peternakan unggas. Kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Ardian Bagus, kemudian Alfira Nurbaiti, lalu Feni Rustika, kemudian saya sendiri Muhammad Abdul Jabar sebagai moderator, dan yang terakhir adalah Korira Iftinani. Berikut ialah outline PowerPoint yang akan kami presentasikan. Dahuluan, biosecurity adalah usaha pencegahan penyakit dan mengurangi resiko yang disebabkan oleh lalu lintas orang ke dalam lingkungan kandang, dari pemilik kandang, tetangga, orang melakukan perbaikan kandang, teman, ataupun pengunjung peternakan. Biosecurity memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada isolasi ternak, yang kedua ada pengontrolan lalu lintas, dan yang ketiga itu sanitasi. Untuk tujuannya, yaitu praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui biosecurity pada unggas serta layout, zonasi, dan lalu lintas kandang. Baik, selanjutnya yaitu layout. Untuk layout sendiri seperti yang tertera pada gambar beserta ukurannya, disertai dengan keterangan berupa lingkaran kecil biru yaitu sumur, kotak kecil biru yaitu tempat penampungan air, pintu masuk, dan disertai dengan disinfeksi, serta ada pintu loading barang, dan juga kotak hijau itu untuk kandang ayam. Untuk keterangan-keterangan angkanya sendiri bisa dilihat seperti tertera pada gambar. Di sini juga sudah disertai dengan zonanya, yaitu zona hijau, kuning, dan juga merah. Tata letak merupakan bagian dari biosecurity atau biosecurity konseptual karena berperan sebagai penekan. Yang pertama ada zona merah. Apa sih zona merah itu? Jadi zona merah merupakan zona umum atau di mana para tamu, konsumen, dan supplier itu bebas masuk sampai di zona ini. Pada zona merah ini terdapat pos satpam, lahan parkir, gedung perkantoran. Nah, biasanya zona merah merupakan zona yang memiliki resiko tertinggi dalam penularan virus, penyakit, sehingga dapat menginfeksi ternak yang berada di peternakan. Untuk zona merah itu pintu masuknya dilengkapi dengan tempat desinfeksi dengan metode dipping dan spraying. Yang kedua, ada zona kuning. Zona kuning merupakan zona transit atau zona bebas terbatas. Pada zona kuning ini adalah zona antara kotor dan bersih pada tempat tinggal ternak. Sehingga zona kuning itu biasanya dijadikan tempat gudang pakan, gudang peralatan, gudang telur, mes karyawan, tempat pembakaran, atau mengubur ayam yang sudah mati. Hanya karyawan dan tamu yang memiliki kepentingan khusus yang bisa masuk dalam. Jadi zona hijau merupakan zona utama pada peternakan atau area utama di peternakan. Nah, zona hijau merupakan zona yang bersih atau zona ini terlarang. Terlarang apa? Karena zona ini adalah zona yang sangat-sangat dilindungi dari ancaman penyakit dan virus. Karena zona hijau merupakan tempat tinggal kandang ayam dan dilengkapi dengan gudang pakan dan gudang telur individu serta tempat penampungan air. Hanya karyawan yang mempunyai program kerja teknis produksi saja yang bisa masuk ke area ini. Untuk ruang desinfeksi pada pintu masuk zona hijau itu dilengkapi dengan kamar mandi, ruang ganti yang telah disiapkan dengan pakaian atau sepatu khusus untuk masuk ke area kandang serta area dipping dan spraying. Kontrol lalu lintas merupakan tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut hewan selain ternak, yaitu ada anjing, kucing, hewan liar, rodensia, dan burung, serta ada pengunjung. Beberapa hal penting yang harus diterapkan dalam kontrol lalu lintas. Yang pertama adalah alas kaki dan pakaian khusus. Seseorang yang akan masuk ke dalam area peternakan harus memakai pakaian tertutup, memakai sepatu boot, dan topi yang telah melalui proses disinfeksi. Selanjutnya adalah memperhatikan waktu pengunjungan. Pengunjung yang akan mengunjungi kandang tersebut sebaiknya tidak mengunjungi farm lain sebelumnya, karena ditakutkan akan membawa dampak negatif. Lalu ada melakukan pembersihan diri dengan mandi semprot disinfektan. Selain memakai SOP yang sudah ditentukan, pengunjung yang akan mengunjungi kandang juga harus melakukan pembersihan diri, yaitu dengan mandi semprot disinfektan. Lalu ada memperhatikan kendaraan yang keluar masuk area peternakan. Sebelum kendaraan tersebut masuk ke dalam area peternakan,
sebaiknya melewati kolam disinfeksi terlebih dahulu yang terdapat di samping gerbang tersebut, dengan tujuan membunuh mikroorganisme jahat yang terbawa oleh kendaraan dari luar. Kendaraan yang diizinkan masuk yaitu hanya kendaraan yang mengangkut makanan, DOC, ataupun peralatan kandang lainnya. Selanjutnya ada penjagaan hewan lain. Kontrol lalu lintas tidak hanya berlaku kepada orang saja, tetapi juga berlaku untuk hewan seperti burung-burung liar, tikus, kumbang, kucing, dan anjing. Kenapa demikian? Karena seringkali dianggap sebagai pembawa penyakit yang potensial. Selanjutnya ada Breeding Farm Family. Pada Breeding Farm Family dilakukan penanganan sebagai berikut: mengumpulkan ayam-ayam mati dari setiap kandang, melakukan usaha pembakaran ayam mati yang disebabkan oleh penyakit berbahaya atau terinfeksi penyakit lain. Lalu ada melakukan penguburan ayam-ayam mati ke dalam lubang khusus yang disediakan, atau bila perlu dilakukan pencelupan dengan disinfektan sebelum melakukan penguburan. Untuk kesimpulan, biosecurity dilakukan untuk mencegah masuknya organisme penyebab penyakit patogen dari luar ke dalam peternakan. Layout zonasi peternakan dibagi menjadi 3, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Dengan prosedur yang ketat untuk kontrol dan membatasi tamu yang masuk ke kandang peternakan. Berikut ialah sumber referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.